Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran kita. Di siang hari ini kita masih semangat ya. Semangat. Dan hari ini aku akan menyampaikan aksi nyata mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi tolong amati dan apresiasi, karena ini saya setelah ini akan minta umpan balik untuk apa yang telah kita dapatkan, apa yang sampai hari ini. Baik, aksi nyata yang berjudul mengapa kurikulum perlu berubah. Baik, Bapak Ronaldo Rosalinda SSMPD dari SMA Negeri 1 Tediraya ingin menyampaikan hal aksi nyata hari ini pada kelas 12 IPS 2. Terima kasih. Ini mengenai pemahaman kita. Sebelum kita memahami bagaimana kurikulum berubah, kita perlu memahami kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tanpa adanya kurikulum kita tidak sampai ke tujuan, karena kurikulum itulah sebagai nakoda kita untuk mencapai ke tempat yang kita misalnya kita mau makan baru, kita butuh nakodanya, boleh pakai sepeda motor, boleh pakai mobil. Jadi kurikulum adalah sebagai capaian untuk tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, boleh kita baca bersama kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir di mana mengajar murid. Kurikulum juga dikatakan jantungnya pendidikan. Ya. Apa jadinya kalau manusia tanpa jantung? Mati. Begitu juga kurikulum. Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Ya. Tanpa kurikulum, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga manusia, kalau jantungnya sakit, pasti dia akan sakit terus. Ya. Jadi penting kita memahami kurikulum yang sebenarnya. Lalu peran dan fungsi kurikulum. Ya. Peran dan fungsi kurikulum pertama adalah kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Ya, kita punya pedomannya, ada acuannya, lalu sebagai pemandu proses belajar murid. Ya. Hari ini kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Itulah panduan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik atau murid, sehingga tujuan yang tercapai itu bisa diharapkan bersama. Selanjutnya, ini dia, mengapa kurikulum perlu berubah? Karena apa? Saat ini kita banyak isu-isu yang menyampaikan kurikulum membantu untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Misalnya perubahan iklim global, ya. Lalu teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Jadi kurikulum berubah karena ada isu-isu seperti ini. Ya, dan kita harus membuka diri. Tidak mungkin di zaman Bapak, di zaman kita itu sama cara belajarnya. Zaman saya dulu dengan papan tulis, kapur. Sekarang kita hanya dengan menekan sudah muncul ke layar. Artinya ini menggunakan teknologi digital. Dan ini akan menarik pembelajaran kita. Ya, dan kita harus memahami kurikulum ini memang diharapkan itu betul-betul sesuai zamannya. Ya, zaman saya dulu menggunakan HP Nokia 3310. Apa gitu ya? Zaman kita zamannya Android. Zaman dulu zaman HP center. Sekarang zamannya HP touchscreen. Tidak sama. Jadi harus ada perbedaan dari kurikulum itu. Nah, itulah kita harus ada namanya
perubahan dari cara pandang kita, ya. Jadi tidak selamanya kita berpikir ganti menteri, ganti kurikulum. Tidak, kita kurikulum sesuai dengan zamannya. Zaman Anda semua itu menggunakan produk digital. Kita sudah menggunakan YouTube, Instagram, WhatsApp, ya. Ada Google Form, ada sempat saya kirim kuisis kemarin, ya. Ya, ada beberapa orang yang sudah mengisi, pasti nggak bisa mengisi karena ada batas waktu saya buat itu. Nah, yang terisi, alhamdulillah terisi kan? Itu adalah uji coba saya untuk menggunakan kuisis. Nah, ini ada beberapa orang yang sudah mengisi. Ya. Karena 10 soal itu. Nah, ini dia transformasi budaya kita. Budaya kita dulu hanya menulis di dalam tulisan. Sekarang kita udah mulai menggunakan digital lagi. Nah, inilah mengapa perlu kurikulum itu berubah. Lalu kurikulum perlu berubah karena agar relevan dengan perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman kita hari ini kita di mana-mana menggunakan Android, betul kan? Ya. Harus relevan. Kalau saya dulu menggunakan buku belajar, sekarang dengan Android. Lalu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketika saya Bapak mengajar pembelajaran seni budaya dan di sekolah secara luring, lalu saya berikan secara daring di rumah, sehingga terpenuhilah kebutuhan kita. Saya tidak paham Pak mengenai manajemen pertunjukan. Saya share ini, buatlah makalah, buat PowerPoint, sehingga Anda membacanya itu, dan Anda share, Anda kirim melalui email, kan gitu. Nah, ini kebutuhan Anda terpenuhi tanpa Anda belajar secara luring. Di jalan di rumah pun Anda bisa belajar, sehingga terpenuhilah kebutuhan murid peserta didik dengan kita bagaimana menerapkan kurikulum yang telah berubah. Lalu agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Sistem digital hari ini sudah berkembang pesat, ya. Jadi kita siapkan masa depan kita yang lebih cemerlang dengan cara lebih banyak mencari akses informasi digital yang sehat, bermanfaat, produktif. Cari peluang-peluang informatif untuk kuliah, karena kita kan udah kelas 11. Cari peluang-peluang untuk beasiswa, ya, cari peluang-peluang di mana perguruan tinggi saya mau saya tuju. Cari peluang-peluang yang kita bisa untuk mengembangkan diri kita sebagai siswa atau peserta didik, sehingga masa depan kita nanti nampak cuma Bapak setiap itu belajar dengan apa? Dengan laptop, dengan HP, gimana pun kita melihat bagaimana iklim ekosistem kita di Indonesia selalu ingin belajar. Karena apa? Kalau kita sering belajar, kita akan berkembang. Kalau sudah berkembang, pasti kita akan maju. Maju berpikiran luas. Insya Allah sukses pun mudah kita capai. Harapannya siswa hari ini semuanya betul-betul meraih impian dan cita-citanya dengan sesuai yang apa yang diinginkan. Tentunya dengan menerapkan kurikulum berubah ini dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya, lalu apa yang harus dilakukan oleh guru dengan adanya perubahan kurikulum? Guru siapa? Berarti kan saya, ya. Ya. Kita ada peserta didik. Saya harus melakukan adaptasi itu, ya. Yang dirancang oleh pemerintah pusat. Kita ada adaptasi itu, kita sesuaikan. Siswa memiliki kebutuhan berbeda sesuai dengan lingkungannya. Kebutuhan kita tuh beda, lingkungannya di mana. Pak, akses internet saya kurang tinggi, Pak. Nah, lalu bagaimana satuan pendidik melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks karakteristik peserta didik. Ada karakter siswa yang suka belajarnya melihat video. Nah, tidak. Ada siswa yang belajar hanya membaca. Ada karakter siswanya belajar sambil bermain, menyenangkan. Misalnya kemarin kita udah praktik keyboard, tadi gitu ya. Itu kan menyenangkan begini, karena kita langsung praktik. Waktu pun habis tidak akan terasa. Ketimbang metode ceramah, ya. Tapi kalau dengan cara begini, melihat apresiasi video pembelajaran, praktik media keyboard, praktik media alat musik lain, ini akan menarik sehingga nanti kurikulum yang diharapkan itu mereka belajar itu tercapai. Karena dengan media-media seperti ini sangat memudahkan belajar kita. Saya tanya, kira-kira pembelajaran kita menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. Menarik? Menarik. Apakah sudah tercapai yang apa yang Bapak sampaikan dengan formasi
menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Form, menggunakan website, Instagram, apa sudah kita capai? Kenapa? Kalian menggunakan di rumah, sampai. Dan nilainya pun tidak jadi masalah. Rata-rata nilai ranknya kan di atas rata-rata semua. Karena kita sudah melakukan itu dengan baik, itu karakter namanya. Yang perlu gimana? Yuk tingkatkan. Tidak ada sanksi, tidak ada yang penting berikan motivasi untuk anak. Kenapa tidak dilakukan? Api rusak pak, tak ada paket pak, waktu tak ada. Ini harus kita ada juga siswa yang banyak melakukannya dengan baik. Dia selalu duluan melakukannya. Dia komentar dengan di web, di YouTube dan beberapa, dan dia dengan cepat mengerjakannya. Itu ada value nilai yang Bapak berikan kepada kita. Nah, jadi penerapan kurikulum merdeka itu sangat menyenangkan bagi kita untuk diterapkan. Ya, kita lanjut. Ini adalah seorang tokoh pendidikan. Silakan kita baca bersama. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sudah diislami kata tokoh pendidikan kita. Ya, pendidikan yang menuntut segala kekuatan kodrat agar peserta didik mencapai keselamatan. Kita selamat kalau dengan belajar. Kebahagiaan, kita bahagia kita dengan mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Kita harus dan mendapat manusia yang dinilai tinggi bagi masyarakat. Karena orang cerdas, orang pintar, orang yang memiliki mindset yang bagus pasti akan diapresiasi masyarakat ketimbang orang-orang yang biasa saja. Saya berharap karena Bapak semua ini betul-betul menjadi orang-orang yang dihargai. Besok adalah pemilihan, ya. Nah, besok pemilihan kan. Kita punya mindset pendidikan hari ini. Kita adalah pemilih pemula kan? Ya. Semua sudah milih? Sudah. Ya. Kita pilihlah orang-orang yang punya pendidikan yang bagus. Cari pemimpin yang pendidikan bagus, punya karakter, berakhlak, santun, bahkan dengan agamanya bagus. Pilih orang-orang seperti itu. Inilah kita belajar untuk menjadi orang-orang demokrasi. Karena memilih itu adalah hal-hal yang demokrasi, itu hak setiap kita. Inilah saat pertama Anda memilih calon pemimpin masa depan 5 tahun. Ya, suara kita, suara hati. Ya, jangan mau dibayar. Karena 5 tahun ke depan itu sudah menentukan negara kita ke depannya. Nah, inilah pendidikan untuk mencapai keselamatan kita, bahagia kita dengan pemimpin yang terbaru nanti. Ya, saya tidak akan mengarahkan pemimpin nomor ini tidak, tapi kita sudah punya cara berpikir. Oh, pemimpin saya harusnya begini, ambil yang ini. Silakan. Itulah gunanya kurikulum merdeka, mencapai bagaimana berpikir yang lebih realistis. Nah, inilah bahagia kita punya pemimpin, bahagia kita selamat kita punya pemimpin untuk mencapai kurikulum merdeka. Kalau pemimpinnya baru, menterinya baru, tidak akan mungkin berganti kurikulum kalau perkembangan zamannya tidak berubah. Ya kan gitu? Ya. Sekarang kita kurikulum merdeka. Besok kita mau kurikulum bahagia. Nah, kita udah merdeka nih. Besok bahagia lagi. Itu kurikulum selamat. Ya. Isinya tetap sama, cuma caranya itu berbeda. Dulu saya dengan spidol, saya sekarang sudah jalan dengan spidol, dengan media digital saja. Kan itu kan? Kan canggih kan? Hemat juga. Tak sampai materi saya di rumah, di sini, saya di rumah, kita baca di rumah. Oh, ini materi tadi. Nah, tidak ada tulis, kerjakan. Nah, tidak paham, tanyakan di grup. Nah, ada di YouTube, ada yang film beberapa tahun yang kita buat. Itu salah satu kurikulum merdeka loh, karena kurikulum merdeka itu berpusat kepada peserta didik. Anda sudah membuat film, itu udah berapa penonton Pak? Udah sampai 600 penonton baru setahun. Saya berharap udah sampai penonton karya-karya kita ini ditonton oleh sampai semua siswa di Indonesia. Makanya share ulang lagi. Bila perlu tolong komentar.
Tidak sangka kami sudah berkarya, Pak. Terima kasih telah membimbing kami berkarya. Selama ada YouTube itu tidak akan pernah hilang karya, kecuali kiamat. Ya, kita akan terus berkarya. Lalu terakhir tiga, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Sesuai zaman kita kan? Ya. Ini HP Nokia di zaman saya dulu. Seingat saya 2002 itu baru masuk handphone, internet, jaringan ponsel. Lalu di zaman sekarang kita udah pakai ini, Android. Ini kan yang bisa kamera kan? Ya. Sekarang ini udah. Saat ini pun yang mengambil video ini adalah HP ini. Ya. Apakah HP ini bisa? Ya. Tidak. Sehingga kurikulum bersifat dinamis, terus dikembangkan dan diadaptasi, sehingga kompetisi sesuai kebutuhan pada masa kini dan masa depan. Jadi sesuai kebutuhannya. Kalau ada orang yang suka butuhnya dengan ini, saya suka nelpon aja. Ada juga dia nggak suka dengan video aja, hanya nelpon aja. Tapi ada yang suka ini. Kita kan di zaman Z sekarang. Ada yang pakai HP ini? Ada, ya. Ada nggak? Ada. Siapa yang pakai ini? Banyak kakek. Paling datu-datu ini awal masih nelpon. Betul kan? Kalau yang ini, kita semuanya ternyata ada. Harganya pun sekarang udah minimalis, ada sejuta. Bisa ya, bisa untuk YouTube, bisa main game, bisa untuk mencari promosi-promosi atau informasi kuliah, pembelajaran, dan mengerjakan soal-soal blended yang Bapak berikan. Lalu kesimpulannya adalah kita baca sama-sama. Kurikulum itu dinamis, berubah, mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan didik dan sesuai dengan pendidikan untuk wilayah negara. Bahwa dengan tujuan kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan. Mereka sebagai pendidikan harus belajar untuk mengikuti nilai semakin berkembang. Sampai sini kita sudah dapat mengetahui dan memahami informasi ini. Terakhir, terima kasih untuk yang telah saya sampaikan tadi tentang kurikulum harus berubah. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua di kelas 12 IPS 2, ya. Dan terakhir, saya akan memberikan umpan kembali dan kita tuliskan di kertas kita 2 lembar, ya. Nanti tulisan, nah ini adalah umpan balik yang akan saya berikan. Ini dia modelnya. Kita buat nama, lalu instansi berarti SMA kelas 12 IPS 2. Lalu ini soalnya apa gitu? Ini sampai ke bawah. Tulis sesuai pemahaman yang Anda dapat dan dikumpulkan kembali itu untuk bagaimana sudah tercapainya kita memahami kurikulum mereka. Sekian, terima kasih. Salam kurikulum mereka, anak-anak hebat semua. Masa depan kita cerah dan gemilang. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini. Amin. Teruslah berkarya, teruslah jaga akhlak kita. Pasti kita sukses kalau kita menjaga semua yang